Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, dan juga saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang sebenarnya ini sudah lama sekali ya menjadi bahan perdebatan. Tetapi saya lihat selalu muncul lagi. Walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, tetapi selalu muncul lagi teman-teman. Jadi saya ingin sekali menuntaskan masalah ini sehingga semua bisa memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Teman-teman, persoalan yang mau saya angkat pada video kali ini adalah di mana saya sering diserang oleh teman-teman muslim dalam perdebatan-perdebatan, yaitu dengan mengangkat ayat dari Matius 4 Matius 4 teman-teman, di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, teman-teman. Dengan ayat tersebut, ya, teman-teman muslim ini yang berdebat dengan saya ini, teman-teman, ingin mengatakan bahwa saya sudah salah menyembah Yesus. Karena di Matius 4 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus justru memerintahkan, bahkan memerintahkan iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Nah, teman-teman muslim memahami ini, bahwa ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk menyembah Tuhan Allah, bukan menyembah dirinya, tetapi harus menyembah Tuhan Allah, begitu teman-teman. Nah, apakah benar demikian? Nanti akan kita lihat apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya makna dari pencobaan di padang gurun ini, teman-teman. Bagaimana kita memahaminya dengan benar? Untuk itu, jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan video ini, jangan di skip, supaya tidak gagal paham. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi sebelum kita membahas lebih lanjut, sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman semua, mengapa saya membahas ini? Kenapa penting sekali saya membahas ini, teman-teman? Karena karena saya sering diserang dengan menggunakan ayat ini, teman-teman. Ya, sering diserang oleh teman-teman muslim dengan menggunakan ayat ini untuk menyerang keimanan kekristenan saya, teman-teman. Jadi saya sangat berkepentingan untuk membuat masalah ini jadi clear, ya, jadi terang benderang, teman-teman, ya. Melalui chat sebenarnya di Facebook, ya, di mana saya sering berdebat, dan juga melalui komentar-komentar di YouTube, ya, yang teman-teman muslim mengangkat masalah ini, ya, bahwa saya harus menyembah Tuhan Allah bukan menyembah Yesus. Saya sudah jelaskan, teman-teman, apa makna dari ucapan Tuhan Yesus di Matius 4 ini, teman-teman. Nah, tapi sebagaimanapun saya jelaskan, seperti apapun saya jelaskan, muncul lagi. Selalu saja pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama. Ya, jadi capek juga, ya, lama-lama, teman-teman. Berulang lagi. Untuk itu saya buatkan video khusus untuk mengklarifikasi, untuk membuat itu semuanya jadi jelas. Semoga dengan video ini tidak timbul lagi, ya, kebodohan yang sama, kesalahpahaman yang sama atas Matius 4 ini, teman-teman. Tujuan saya untuk membahas Matius 4 ini, yaitu pencobaan di padang gurun ini, teman-teman. Pertama, memberikan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan kepada teman-teman muslim, ya, yang selalu mengangkat masalah ini untuk menyerang iman kekristenan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memastikan saudara-saudara seiman saya, jika
diserang dengan tema yang sama, dengan pernyataan yang sama, mereka bisa memberikan pertanggungjawaban iman mereka kepada yang menyerang tersebut. Ya, jadi ini sekaligus saya mengedukasi teman-teman saya yang seiman, dan saya juga memberikan pemahaman, mengedukasi juga teman-teman Muslim yang selama ini belum paham, teman-teman, ya. Oke, saya akan bacakan dulu ayat dari Matius 4 ini. Perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Ya, jadi ya Tuhan Yesus mengizinkan iblis untuk mencobai dirinya di padang gurun. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Saya mulai dari ayat 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi teman-teman, ini percobaan pertama. Ya, di padang gurun, iblis mencobai Tuhan Yesus, ya. Kalau memang engkau anak Allah, sekali lagi, istilah anak Allah itu sama artinya dengan Allah. Iblis itu tahu itu, dan orang Yahudi pun tahu itu. Karena apa? Karena ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi mengatakan engkau sudah menghujat Allah, karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Ya, anak tangga sama dengan tangga. Teman-teman. Jadi, apa jawab Tuhan Yesus? Ya. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Sebuah jawaban yang sangat-sangat jitu, teman-teman. Ya. Jadi, iblis ingin mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau ini Allah, jadikanlah batu ini, ya, buatlah batu ini jadi roti." Begitu teman-teman. Jadi mana mungkin Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, maha berkuasa, bisa didikte, bisa diperintah oleh iblis. Impossible. Bukan Tuhan Yesus tidak bisa mengubah batu jadi roti. Sangat mudah bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Sama halnya waktu perkawinan di Kana, itu mujizat pertama dari Tuhan Yesus. Dia merubah berdrum-drum air menjadi anggur. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan Yesus, ya. Semudah dia mengubah air jadi anggur, berdrum-drum. Ya, dan semudah itu juga dia bisa mengubah batu ini jadi roti. Tetapi persoalannya, Allah tidak pernah bisa didikte oleh iblis. Allah tidak bisa diperintah oleh iblis. Itu persoalannya, teman-teman. Artinya pencobaan kali ini gagal. Apakah iblis menyerah? Tidak, iblis tidak menyerah. Lanjut ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Kota suci tahu? Yerusalem. Dan dia menempatkan Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," lagi-lagi, "jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Nah, ya.
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi di sini iblis ingin mencelakai Tuhan Yesus, ya. Karena dia bilang, jika engkau adalah benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Teman-teman, ya, luar biasa ya. Jatuhkan dirimu ke bawah katanya, ya. Karena ada tertulis katanya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak tersantuk kepada batu. Apa Tuhan Yesus katakan? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengarkan baik-baik teman-teman, ini harus digarisbawahi. Ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini penting teman-teman untuk digarisbawahi. Ya. Nah, berarti iblis pun tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Ini kedua kali mencobai. Tadi di padang gurun, ya, iblis menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti, gagal. Sekarang iblis menyuruh Tuhan Yesus terjun dari bubungan bait suci, juga gagal. Iblis sudah menyerah? Belum. Masih ada, teman-teman. Ya, apa yang dilakukan iblis? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ya, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Teman-teman, ya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Jadi iblis menawarkan dunia dengan segala gemerlapannya itu teman-teman kepada Tuhan Yesus, asal Tuhan Yesus sujud menyembah dia, menyembah iblis. Luar biasa teman-teman ya. Apa yang terjadi? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, 3 pencobaan yang digencarkan oleh iblis. Ya, yang ketiga ini, iblis ingin menawarkan dunia ini dengan segala kegemerlapannya kepada pemiliknya, teman-teman. Ya, luar biasa. Siapa yang menciptakan dunia ini? Siapa yang menciptakan dunia dan segala isinya ini? Ya, Tuhan Yesus. Begitu. Teman-temanku, coba lihat. Ya, iblis ini betul-betul makhluk yang sangat tidak tahu diuntung, ya. Tidak tahu diri, teman-teman. Ya, sangat memalukan sekali begitu. Ya, tanpa tendeng aling-aling orang katakan ya, dia berani-beraninya menawarkan dunia dengan segala isinya kepada sang pemilik. Ya teman-teman ya, benar-benar itu ya, aduh luar biasa ya, tidak tahu diri dan sangat memalukan. Ya itulah sifat iblis gitu, tidak tahu diri ya. Kita sudah tahu bahwa dunia dan segala isinya ini, segala sesuatu ya di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jelas tertulis di kitab Yohanes pasal 1. Dia sudah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Jelas bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu, firman itu adalah sang pencipta.
Ya, teman-teman, begitulah iblis. Teman-teman, 3 kali pencobaan yang digencarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mempan. Mana bisa iblis mencobai Tuhan Allah? Tidak bisa. Ya, mana bisa iblis mencobai Tuhan? Pasti tidak bisa. Kalau bisa berarti dia bukan Tuhan. Ya kan? Makanya iblis sudah putus asa. Ya. Yang pertama, gagal. Memerintahkan Tuhan Yesus mengubah batu jadi roti. Gagal. Yang kedua, meminta Tuhan Yesus terjun ya. Terjun ke bawah dari bumbungan bait suci. Gagal. Yang ketiga, menawarkan Tuhan Yesus dunia dengan segala kegemerlapannya. Juga gagal. Akhirnya iblis pergi dan meninggalkan Yesus. Dan datanglah malaikat-malaikat melayani Yesus. Wow, siapa Yesus? Siapa dia? Kok bisa-bisanya malaikat-malaikat melayani dia? Adakah manusia biasa dilayani oleh malaikat? Malaikat itu pelayan siapa, teman-teman? Apakah malaikat itu pelayan manusia? Bukan. Malaikat itu adalah pelayan Allah. Ya. Malaikat-malaikat itu adalah pekerja-pekerja Allah. Hanya Allah yang dilayani oleh malaikat, bukan manusia. Di sini jelas pesannya bahwa Yesus Kristus betul-betul anak Allah, yaitu Allah itu sendiri, Allah yang sudah jadi manusia. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman, untuk penegasan, sebelum kita membahas Matius pasal 4 tadi, kita akan mempreteli satu-satu ya, supaya terang benderang teman-teman, kepada siapa seharusnya kita menyembah. Ya. Saya akan bacakan dulu Markus 1 ayat 12. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Ya, dia ini adalah Tuhan Yesus. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Tadi sudah kita bacakan ya. Ada 3 pencobaan yang digencarkan oleh iblis. Dan semua gagal, ya. Nah, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Teman-teman, di padang gurun itu ternyata banyak binatang-binatang liar. Ya, kalau manusia itu pasti sudah dimakan itu, teman-teman. Iya kan? Tetapi Tuhan Yesus justru ditakuti oleh binatang-binatang buas ini, teman-teman. Karena dia Tuhan. Dia bisa mengendalikan binatang-binatang itu. Menjinakkan binatang-binatang itu karena dia yang ciptakan, teman-teman. Ya. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Ya, jadi di padang gurun itu malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Luar biasa. Belum ada satu manusia pun yang dilayani oleh malaikat-malaikat kecuali Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan. Ya. Teman-teman, jadi jelas di sini siapa yang dicobai? Ya. Dicobai oleh iblis, yaitu Tuhan Yesus. Teman-teman, untuk memahami ayat di Matius pasal 4 tadi dengan benar, kita harus menggarisbawahi beberapa poin penting, teman-teman. Ya. Ini harus kita garis bawahi dulu. 1. Siapa yang dicobai oleh iblis? Jelas tadi ayatnya mengatakan bahwa Yesuslah yang dicobai oleh iblis. Ini dipertegas di Matius 1. Ya.
ayat 12 sampai 13 teman-teman, ya. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Jadi yang dicobai, catat, yang dicobai adalah Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang dicobai adalah Yesus, ya. Kemudian yang kedua, di Matius 4 ayat 7. Ini harus kita garis bawahi, ya. Di Matius 4 ayat 7, Yesus berkata kepada iblis, ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ketika Tuhan Yesus disuruh terjun teman-teman dari bubungan bait suci, ya kan? Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. So, tadi siapa yang dicobai teman-teman? Siapa yang dicobai? Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, siapa Tuhan Allah itu? Siapa yang dimaksud dengan Tuhan Allah itu, teman-teman? Ayo, siapa? Tidak ada pilihan lain. Ya. Jawaban logisnya adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Allah yang tidak boleh dicobai itu, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan Yesus. Karena yang dicobai adalah Tuhan Yesus. Bukan siapa-siapa yang lain, bukan. Yang dicobai di situ hanya Tuhan Yesus. Bukan orang lain, bukan siapapun. Tidak, ya. Jadi Tuhan Allah itu adalah Yesus. Yesus berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti janganlah engkau mencobai Yesus, maksudnya begitu. Ya. Lalu hal satu lagi yang harus kita garis bawahi. Tuhan Yesus berkata, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ketika iblis menawarkan dunia dengan segala kegemerlapannya kepada Tuhan Yesus, asal Yesus menyembah kepada iblis. Ya, dia katakan, semua dunia ini dan segala kegemerlapannya, kemegahannya akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Apa kata Tuhan Yesus? Apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. So, 3 poin yang kita catat. Pertama, yang dicobai adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Yang kedua, Tuhan Allah itu adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Kemudian Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Sudah jelas tadi, Tuhan Allah itu adalah Yesus. Artinya iblis diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyembah dirinya. Karena dia adalah Allah itu sendiri, adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dia jelas tadi. Pertama, siapa yang dicobai? Siapa yang dicobai? Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan Allah itu adalah Yesus, karena Yesus yang dicobai. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Artinya, iblis harus menyembah kepada Tuhan Yesus saja, dan kepadanya sajalah si iblis ini harus berbakti. So, teman-teman, jadi clear di sini bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berkata kepada umat manusia, ya, sembahlah Tuhan Allah, jangan sembah aku. Tidak, teman-teman, bukan demikian. Ya, itu sangat-sangat keliru.
pemahaman yang demikian, teman-teman. Justru di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Ya, hanya kepada Dialah kita harus menyembah, dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti, bukan kepada yang lain. Jelas sampai di sini, teman-teman? So, teman-teman, kita sudah tahu sifat iblis. Jadi jangan heran kalau dia mencobai Tuhan Yesus. Ya, karena memang sifatnya yang sangat-sangat tidak tahu diri, teman-teman. Tidak malu. Urat malunya sudah putus, itulah iblis, ya. Orang kalau urat malunya putus, sudah putus, itu sama dengan iblis, teman-teman. Orang kalau tidak tahu diri, itu sama dengan iblis, ya. Orang yang menghujat Sang Penciptanya, itu sama dengan iblis, teman-teman, ya. Nah, bagaimana sebenarnya watak dari si iblis ini? Iya, watak dari si iblis ini saya katakan dia tidak tahu diri. Dia ingin disembah, dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Memang itu misi dia di dunia ini, teman-teman, yaitu membawa semua umat manusia untuk menyembah kepadanya. Ya, jadi berbagai macam cara, berbagai macam trik dan intrik dia gencarkan untuk mengelabui umat manusia ini, teman-teman. Ya, seolah-olah umat manusia itu menyembah kepada Allah, tapi sebenarnya menyembah kepada iblis. Baiklah, kita akan bacakan Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Ya. Engkau yang tadinya dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini kata iblis, teman-teman. Di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Catat bahwa iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Ya, jadi jangan aneh kalau iblis mencobai Tuhan Yesus. Memang dia dasarnya iblis, begitu, ya kan? Dia bisa aja mencobai siapapun, bahkan Tuhan penciptanya sendiri, Tuhan Allahnya sendiri dia cobai. Ya seperti itulah iblis, jangan heran. Jangan juga jadi lucu begitu. Loh kok Tuhan dicobai oleh iblis? Ya namanya juga iblis, ya kan? Namanya juga iblis, teman-teman. Justru dia juga mau menyamai, ya. Justru dia ingin menyamai Allah, teman-teman. Dia juga ingin disembah. Dia ingin juga semua manusia ini berbakti kepada dia, ya, menurut apa perintahnya, begitu kan? Memang itulah misi dia, misi iblis ini, ingin menjadi Tuhan juga, begitu, ya, ingin disembah juga, begitu, teman-teman. Ya, jadi jangan heran. Dan Tuhan mengizinkan, ya, iblis mencobai dia, tapi kan tidak mempan, teman-teman. 3 kali pencobaan tidak ada yang mempan. Ya namanya Tuhan, mana bisa dicobai oleh iblis, ya kan? Akhirnya si iblisnya pergi dan malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Oke, teman-teman, jadi saya pesankan sekali lagi kepada teman-teman muslim, jangan lagi salah kaprah dengan ayat ini, ya. Bahwa Tuhan Yesus tidak sedang menghimbau saudara-saudara dan saya untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang lain. Tetapi Tuhan Allah itu adalah Dia sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Inilah pemahaman yang benar, ya. Kalau kita ingin memahami pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun, dan di bubungan bait suci, dan di atas gunung yang paling tinggi, teman-teman, ada 3 pencobaan, ya. Jadi sekali lagi, perbaiki pemahaman yang keliru, dan teman-temanku yang seiman, dimanapun Anda berada, jika Anda
diserang dengan ayat ini, Anda sudah tahu jawabannya. Clear dan terang benderang. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu apa yang bisa saya bagikan, ya, dan tidak lagi nanti terulang, ya. Ayat ini dijadikan untuk menyerang iman kekristenan, untuk mengatakan bahwa tidak boleh menyembah Yesus, sudah salah menyembah Yesus, tapi harus menyembah Tuhan Allah. Ternyata Tuhan Allah itu sendiri adalah Yesus Kristus itu sendiri. Luar biasa, puji Tuhan. Teman-teman, untuk itu teruslah mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.